Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat kan? Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Dan di pertemuan kedua tentang tema Maqasid Syariah ini, saya akan membahas lanjutan dari tema kemarin, dan fokus pembahasan pada pertemuan kali ini adalah tentang konsep maslahah dan ruang lingkup Maqasid Syariah. Karena Maqasid Syariah ini pembahasannya sangat panjang dan kita hanya memiliki waktu sedikit, maka saya akan berusaha menyampaikan poin-poin penting tentang Maqasid Syariah agar kita dapat sedikit lebih paham dan kita dapat mengaplikasikan Maqasid Syariah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. So, mari kita ikuti kuliah kita sampai habis agar kita mendapatkan pemahaman yang baik. Ayo kita lanjutkan kuliah kita. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang maslahah. Kenapa kita membahas tentang maslahah? Karena Maqasid Syariah itu ruhnya atau pembahasan poinnya itu tentang maslahah, tentang kemaslahatan. Nah, karena yang dibahas adalah tujuan, dan tujuan itu adalah kemaslahatan, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, memberikan aturan-aturan, menurunkan Rasul, dan juga menyebarkan ajaran-ajarannya, itu semua mempunyai tujuan. Nah, maka dari itu, tujuan yang utama dalam syariat Islam itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Maka kita akan membahas dan mengkaji tentang konsep maslahah. Nah, yang pertama yaitu al-maslahah adalah manfaat, kebaikan, dan kenikmatan. Meskipun tidak setiap manfaat atau nikmat itu maslahat atau sebaliknya. Jadi yang namanya kemaslahatan itu kan artinya manfaat, kebaikan, kenikmatan, kegembiraan, dan lain sebagainya lah ya. Akan tetapi tidak semua kegembiraan, tidak semua kenikmatan itu menjadi maslahat bagi diri seseorang. Maka dari itu, yang namanya maslahah, nah, dalam hal di sini maslahah itu sebenarnya aslinya bahasa Arab gitu ya, cuma diadopsi menjadi bahasa Indonesia dan sama, yaitu kemaslahatan atau menjadi maslahah. Nah, selanjutnya, sedangkan dalam pengertian syara adalah sebab-sebab yang membawa dan melahirkan maksud atau tujuan syari. Tujuan Allah dan Rasulnya baik dalam ibadah maupun muamalah dan adat. Jadi dalam pengertian syara, dalam pengertian syariat Islam, bahwasanya yang namanya maslahah atau kemaslahatan itu adalah ya sebab-sebab yang membawa atau melahirkan dari tujuan syari, dari tujuan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian dengan kata lain, sebagaimana dikatakan Imam Ghazali bahwa maslahah adalah meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan atau bahaya atau kesedihan dalam kehidupan, baik bagi manusia secara ruh dan jasad sesuai ketentuan syariat Islam. Jadi kemaslahatan atau maslahah itu harus sejalan dengan ketentuan syariat Islam. Tidak bisa kemaslahatan itu bertentangan dengan syariat Islam. Karena apa? Karena kalau bertentangan ya berarti bukan maslahah gitu ya. Nah, harus ada tolak ukurnya. Contoh
sholat subuh di pagi hari. Ngapain kita capek-capek bangun subuh-subuh, enakan tidur kan? Nah, ganggu orang tidur kan gitu kan? Nah, karena itu aturan syariat yang tidak bisa diganggu gugat. Waktunya akan habis, cepat habis subuh itu. Nah, maka hal tersebut sudah karena ketentuan dan itu bertentangan, istilahnya mengganggu orang tidur gitu kan ya. Nah, itu kan bukan kemaslahatan, enggak. Karena ini ketentuan harus berjalan sesuai ketentuan syariat ya, tetap harus dikerjakan walaupun itu menabrak maslahah, menabrak kenikmatan kita tidur. Nah, gitu ya. Nah, maka selanjutnya relasi maslahah dengan maqasid syariah, apa hubungannya itu sebenarnya sih? Adalah bahwa keduanya saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, sebab keduanya merealisasikan kemaslahatan syar'i bagi manusia, dunia dan akhirat. Jadi maslahah dan maqasid itu satu kesatuan sebenarnya. Gitu ya. Pembahasan dalam maqasid itu pasti tentang maslahah gitu loh. Maka tujuan umum hukum Islam itu adalah menghindari kerusakan dan menarik kemaslahatan atau mendapatkan kemaslahatan. Nah, itu tujuan utama, inti dari hukum Islam, inti dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, mengutus utusannya, mengutus para rasulnya itu untuk menghindari kerusakan dan menarik atau mendapatkan kemaslahatan atau maslahah bagi umat manusia. Nah, kemudian selanjutnya tingkat kekuatan maslahah. Maslahah itu mempunyai tingkat kekuatan ya. Imam Syatibi mengatakan seluruh ulama sepakat menyimpulkan bahwa Allah menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan untuk memelihara 5 unsur pokok yang juga disebut maqasid syariah, yaitu memelihara memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini sudah saya jelaskan panjang lebar ya di pertemuan pertama. Nah, atau dalam kata lain menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, kemudian selanjutnya, maka skala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima macam unsur pokok di atas. Nah, jadi apa itu? Yaitu memelihara agama, kemudian didahulukan ya daripada memelihara jiwa. Memelihara jiwa didahulukan daripada memelihara akal dan seterusnya. Nah, maka yang dipakai di sini adalah skala prioritas. Dalam maqasid syariah itu skala prioritas yang dipakai. Nah, kan menggunakan apa? Konsep maslahat atau maslahah. Nah, maka karena pengetahuan tentang 5 unsur pokok yang menjadi ketujuan penetapan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram tersebut bersifat sangat jelas dan mendasar, maka pengetahuan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengetahuan yang bersifat daruri. Nah, jadi maksudnya begini, bahwasanya agama ini, Islam ini ada, diturunkan ya di muka bumi ini, dan Allah juga menurunkan rasul-rasulnya. Itu tujuannya apa? Ya 5 pokok itu, menjaga agama, kemudian menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan hal ini harus diketahui gitu loh. Bersifat daruri itu ya ini sudah sebenarnya lazim diketahui oleh setiap umat Islam. Kalau misalkan umat Islam ini tidak tahu tentang hal ini, atau istilahnya dia itu tidak terfikirkan, nah, maka dia harus banyak belajar lagi gitu. Islamnya berarti belum lebih baik lagi, hanya ikut-ikutan saja. Nah, maka hendaknya hal seperti ini difahami dan diketahui oleh kita khususnya sebagai seorang mahasiswa atau pelajar di perguruan tinggi agama Islam. Nah, selanjutnya maslahah sebagai dalil hukum. Nah, bisa nggak maslahah ini sebagai dalil hukum? Nah, gitu ya. Jadi dalil hukum itu nggak hanya Al-Quran dan hadis, tapi maslahah juga bisa sebagai dalil hukum. Nah, mayoritas ulama membagi maslahah menjadi 3 macam. Nah, sebelum kita membahasnya sebagai dalil hukum, ulama itu membagi maslahah atau kemaslahatan itu
menjadi 3 macam. Pertama, maslahah yang terdapat kesaksian syara, Al-Quran dan hadis, yaitu yang tercantum baik tersirat ataupun tersurat dalam Al-Quran dan hadis dalam mengakui keberadaannya, dan hal ini merupakan hujah atau dapat menjadi landasan hukum. Kemudian yang kedua, maslahah yang ditolak atau dibatalkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sengaja Allah dalam Al-Quran dan hadis itu dibatalkan baik tersurat ataupun tersirat. Maka maslahah ini tidak dapat menjadi landasan hukum karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jelas ini ya. Kemudian selanjutnya, maslahah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Jadi Al-Quran dan hadis diam, tidak ada teksnya, tidak ada, tidak membahas maslahat ini. Nah, maka bagaimana jika demikian? Maslahah yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dibagi menjadi 2 macam. Nah, atau yang ketiga tadi ya, bagian yang ketiga tadi itu masih dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, maslahah mulaimah. Maslahah al-mulaimah, yaitu maslahah yang tidak terdapat dalam teks Al-Quran dan hadis, tetapi sesuai dengan tujuan syarak dalam lingkup umum. Nah, dalam lingkup umum tadi berarti ya menjaga atau memelihara agama, jiwa, kemudian akal, keturunan, dan harta. Hal ini dapat difahami dari makna umum yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, serta dapat dijadikan landasan hukum. Nah, maka yang masuk dalam 5 unsur pokok itu dapat dijadikan landasan hukum. Nah, B. Maslahah al-gharibah, yaitu maslahah yang sama sekali tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, baik yang mengakui maupun menolaknya. Maka hal ini tidak dapat dijadikan landasan hukum. Itu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti, salah satu ulama Syariah, mengatakan beliau ini mengatakan tentang masalah ini dalam masterpiece karyanya ya, yaitu Dawabithul Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah. Itu disertasi beliau ketika beliau mengambil S3 di Al-Azhar. Nah, beliau inilah yang dijuluki dengan Syahidul Mimbar, yaitu ketika mengadakan pengajian atau kajian tafsir di masjid, beliau dibom. Maka beliau disebut Syahidul Mimbar, yaitu orang yang syahid di mimbar ketika beliau mengisi kajian tafsir tersebut. Beliau mengatakan dalam karyanya itu, maslahah dapat dijadikan landasan hukum jika memenuhi 5 syarat. Nah, yaitu 1. Termasuk dalam tujuan syariat, yaitu 5 maqasid syariat tadi ya. Memelihara jiwa atau menjaga jiwa, menjaga agama, jiwa, kemudian akal, keturunan, dan harta. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jelas, kalau bertentangan dengan Al-Quran ya nggak bisa kemaslahatan itu dijadikan landasan hukum. 3. Tidak bertentangan dengan hadis. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan qiyas. Dan yang kelima, tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi. Kemaslahatan yang lebih tinggi itu mana yang lebih pokok dan mana yang lebih mencakup kepada seluruh manusia, gitu ya. Mana yang lebih pokok, kan di pertemuan sebelumnya itu ada daruri, kemudian ada tahsiniyat, hajiat, dan tahsiniyat. Nah, mana yang lebih pokok? Asal tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi, baik secara kegunaannya ataupun secara susunannya ya, secara bagian-bagiannya, maka itu dapat dijadikan landasan hukum. Nah, ruang lingkup maslahah sebagai dalil atau landasan hukum adalah menjangkau hal-hal di luar masalah ibadah. Jadi, kalau kita mau berdalil dengan maslahah, gitu ya, mau berdalil dengan maslahah itu harus di luar masalah ibadah. Sebab landasan dalam hal ibadah adalah teks Al-Quran dan hadis. Tidak bisa kalau kita itu ibadah di luar teks Al-Quran dan hadis. Nah, walaupun nanti ya istilahnya kita menyampaikan dalilnya itu
berdasarkan maqasid syariah. Nah, berdasarkan tujuan dari teks dan hadis tersebut. Nah, tapi istilahnya di sini ibadah itu ya harus ada teks dan Al-Qur'an dan hadisnya. Ya, saya kasih contoh ya, ini contoh saja. Entah itu sebagai gambaran ya, entah itu dapat dijadikan landasan hukum atau tidak, ini hanya sebagai contoh. Misalkan seperti lampu merah, lampu stopan itu ya. Nah, sekarang kita kaji gitu kan, apakah harus ada lampu stopan itu, gitu ya? Apakah harus ada lampu stopan itu? Yang kedua, apakah wajib menaati lampu stopan itu? Nah, kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, kalau kuning hati-hati, ya, gitu kan? Mudah. Nah, melihat kenyataan jalan raya di Indonesia dengan orang-orang yang istilahnya memakai kendaraan seenaknya sendiri, karena ya ada yang kebutuhannya macam-macam. Ada yang kebutuhannya pengen pamer, nyoba motor, atau memang dia buru-buru harus masuk kerja, kemudian harus ngantar orang sakit, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk menghindari kecelakaan itu pemerintah berijtihad gitu ya. Pemerintah itu berijtihad, oh kita harus mengadakan atau membuat lampu stopan di perempatan-perempatan yang rame gitu ya. Tidak semua perempatan kan, yang rame saja. Nah, akhirnya dibuatlah stopan. Nah, lalu kemudian bagi masyarakat, apakah wajib menaatinya? Dan kalau tidak menaati, apakah dosa? Kan gitu kan. Nah, maka karena melihat tingkat kecelakaan yang tinggi, wajib bagi masyarakat untuk menaatinya. Dan kalau melanggar gimana ini? Nah, gitu kan. Kalau melanggar gimana ini? Nah, kan tidak ada itu stopan di zaman Nabi, nggak ada kan gitu kan istilahnya kan. Nah, maka hal seperti ini karena si pengendara ini wajib menaati, kalau dia sampai melanggar ya, dan pelanggaran itu membahayakan orang lain, membahayakan jiwanya orang lain, ya kan? Nggak hanya jiwanya dia saja, jiwanya orang lain juga. Nah, maka hal ini dapat dikategorikan berdosa kalau melanggar. Nah, kecuali beberapa mobil kan gitu kan, beberapa kendaraan seperti pemadam kebakaran, ambulan, kemudian polisi dan lain sebagainya dengan tujuan dan maksud tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Ini hanya contoh saja ya, istilahnya mengambil dalil dengan maqasid syariah, dengan maslahah tadi ya, dengan konsep maslahah itu. Karena apa? Menjaga nyawa. Kemudian selanjutnya ruang lingkup maqasid syariah. Nah, kita tadi kan sudah bahas konsep tentang maslahah ya, kemaslahatan. Nah, kita membahas sekarang tentang ruang lingkup maqasid syariah. Kita kembali lagi ke maqasid syariah. Istilah maqasid syariah itu meliputi aspek berikut. Nah, jadi ingat ya adik-adik ya. Kalau orang ngomong maqasid syariah itu pasti melingkupi ini. Jadi jangan bingung. Nanti kalian ini maksudnya gimana sih? Kayaknya kemarin ngomong gini, sekarang maqasid syariah yang begini. Ini maksudnya gimana ini? Gitu kan? Nah, yang pertama maqasid khitab syar'i. Jadi kalau orang ngomong maqasid syariah itu yang mana ini? Ada tiga arti, tiga elemennya. Yang pertama maqasid khitab syar'i, yaitu makna yang dimaksud dalam teks Al-Quran dan hadis yang melahirkan hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, maqasid khitab syar'i. Nah, ini istilahnya ya kalau dalam usul fikih nanti ya istilahnya dari usul fikih itu ada mantuk, ada mafhum gitu kan. Nah, kemudian ada am, ada khos. Nah, nanti kan melahirkan hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sama. Kemudian yang kedua maqasid al-ahkam asy-syar'iyyah, yaitu hikmah dan kemaslahatan yang disyariatkan dalam merealisasikan hukum Islam. Jadi istilahnya kalau maqasid
Alkitab Asy'ari yaitu tujuan pembebanan hukum. Nah, tujuan pembebanan hukum itu apa ya? Nanti dia akan terbebani hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Sedangkan maqasid al-ahkam asy'ariyah itu tujuan hukum syar'i itu apa? Tujuan wajib, sunnah, mubah, makruh itu apa? Tujuannya apa ya? Hikmah dan kemaslahatan yang disyariatkan dalam merealisasikan hukum Islam. Kemudian yang ketiga, maqasid syar'i fi manhaj tasyri', yaitu perkara yang dilestarikan syar'i dalam pembentukan hukum Islam, seperti menjaga fitrah, memberikan kemudahan, menjaga toleransi, menjaga keseimbangan. Maksudnya keseimbangan itu macam-macam ya, baik keseimbangan politik, pangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah ruang lingkup maqasid syariah itu. Nah, kalau orang ngomong maqasid syariah, ya ini nanti tinggal kita bisa mencocokkannya di mana gitu. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, yang pertama saya kasih contoh ini ya, ayat surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, maqasid kitab syar'i, jadi tujuan pembebanan syariat itu apa? Yang melahirkan hukum. Nah, hukumnya wajib berpuasa bagi yang mampu. Nah, gitu ya. Terus yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 184 yang mengatakan pamangkana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian safar atau sakit, itu boleh tidak puasa, nanti diganti di hari lain, gitu ya intinya ya. Maka maqasid Alkitab Asy'ari di surat Al-Baqarah ayat 183 itu hukumnya wajib berpuasa bagi yang mampu. Nah, sedangkan di surat Al-Baqarah ayat 184 itu mengatakan boleh tidak berpuasa bagi orang sakit dan musafir. Hanya boleh ya, atau mubah tadi ya, boleh tidak berpuasa. Ya juz. Nah, karena alasan apa? Sakit dan musafir. Nah, kemudian maqasid ahkam asy'ariyahnya apa? Nah, tujuan hukum wajib dan boleh tidak puasa bagi musafir dan orang sakit tadi apa? Yaitu mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya, mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Karena ya harus bertakwa lah kita. Kalau dalam ayat tadi dikatakan la'allakum tattaqun. Agar apa? Kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maqasid asy'ari fi manhaj tasyri'-nya apa? Nah, gitu ya. Nah, maka di situ para ulama mengambil kesimpulan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 84 mengatakan adanya keringanan bagi yang sakit dan kemudahan bagi musafir. Nah, gitu ya. Adanya keringanan bagi yang sakit dan kemudahan bagi musafir. Nah, kemudian contoh kedua, surat Al-Maidah ayat 90 ya. Di sini ada surat Al-Maidah ayat 90. Yang mana di situ dalam surat Al-Maidah tersebut dikatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu. Nah, bahwasanya kita itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya khamr wal maisir judi. Nah, kemudian wal ansab. Nah, wal ansab itu berhala, wal aslam bertenung atau mengundi nasib, rijsun itu adalah perbuatan yang keji dan itu adalah perbuatan setan. Maka hindarilah. Nah, dari kata hindari ini, nah gitu ya, amali syaiton dan kita diperintahkan untuk menghindari. Maka kalau di usul fikih itu kan berarti itu amr gitu kan, perintah berarti kalau perintah kan wajib hukumnya, wajib menghindari gitu kan.
maksudnya wajib menghindari, bukan wajib mengerjakan, wajib menghindari. Maka maqasid khitab syar'i, maqasid khitab syar'inya itu hukumnya haram mengkonsumsi khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Sebenarnya hukum haram ini ya dari perintah untuk meninggalkan tadi jelas dari usul fikihnya tadi. Tapi maqasid khitab syar'i juga bisa untuk berdalil dengan mengambil hukum haram dari ayat itu. Kemudian selanjutnya maqasid al-ahkam asyariyah. Tujuan hukum-hukum syariat haram tadi, haram mengkonsumsi khamr, berjudi itu apa? Nah, untuk menjaga akal dan menghindarkan pertengkaran serta permusuhan. Nah, ingat tadi ya, maqasid syariah tadi ada 5 kan ya, menjaga jiwa, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, menjaga akal. Nah, maka di sini yang paling pas yaitu ayat ini ada untuk menjaga akal dan menghindarkan pertengkaran serta permusuhan. Kemudian maqasid syar'i fi madha tasyri'i itu apa? Yaitu untuk menjaga fitrah manusia dari perilaku amoral. Karena apa? Karena mengkonsumsi khamr, berjudi, itu dapat menyebabkan orang berperilaku buruk. Nah, untuk menghindarkan itu, untuk menjaga kesucian manusia, yaitu agar orang berperilaku baik, ya harus dihindari. Maksudnya begini, misalkan ada orang tanya gini, apa hukumnya mengkonsumsi atau mengkonsumsi haram, mengkonsumsi khamr, mengkonsumsi minuman memabukkan, apa hukumnya? Hukumnya haram. Loh, apa dalilnya? Dalilnya karena menurut ayat ini, itu kan ayat. Dalilnya apa? Ya agar akal kita terjaga dan menghindarkan dari pertengkaran serta permusuhan. Itu dalilnya. Loh, kok bukan ayat? Nah, itu dalil menurut maqasid al-ahkam asyariyah. Nah, gitu ya. Terus ada lagi yang menjawab, loh, itu hukumnya haram. Kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya menjaga fitrah manusia dari perilaku yang tidak baik. Karena kalau dia sudah minum khamr, itu dia akalnya pasti hilang. Terus akhirnya dia ngamuk, terus merusak orang barang-barang orang lain, fasilitas umum, kemudian berbicara kotor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, berarti untuk menjaga fitrah manusia dari perilaku amoral. Ayatnya apa? Ya, bukan ayatnya, ya itu dalilnya, itu adalah dalil menurut maqasid syar'i fi manhaj tasyri'. Itulah dalil. Nah, kemudian selanjutnya antara nas, maqasid, dan maslahah. Ini saya ingin mendudukkan saja ya. Saya ingin mendudukkan bahwasanya ketika kita tadi berdalil ya. Berdalil misalkan apa hukumnya orang minum memabukkan, orang sesuatu yang memabukkan, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, hukumnya haram, tidak boleh, berdosa itu. Apa dalilnya? Dalilnya karena agar akal kita terjaga dan kita tidak menimbulkan permusuhan dan pertengkaran. Loh, kok kamu dalilnya itu? Berarti kamu nggak pakai ayat dong, kayak gitu ya. Kamu nggak pakai ayat, kamu kok malah pakai akal, pakai hal itu, nggak pakai ayat. Nah, ini makanya saya dudukkan ini. Nah, kalau ada orang berdalil seperti itu bukan berarti salah gitu maksudnya. Itu kan sebenarnya ada ayatnya. Nah, ini kan ada statement kurang tepat dalam membangun opini hukum. Nah, gitu ya. Karena menabrakkan antara nas itu teks Al-Quran hadis, maqasid dan maslahah. 1. Ada orang yang mengatakan mendahulukan maslahah daripada nas Al-Quran dan hadis atau sebaliknya. Kalau kita tadi ngomong bahwasanya apa hukumnya orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, hukumnya haram. Dalilnya apa? Dalilnya karena hal tersebut dapat menyebabkan orang berperilaku amoral, gitu kan, berperilaku buruk. Makanya tidak boleh.
haram diminum, dikonsumsi. Loh, kok kamu mendahulukan, kok kamu nggak pakai ayat, kamu kok pakai alasan itu, alasan akal-akalanmu saja, nah, gitu ya. Berarti kamu nggak pakai ayat dong. Nah, maka dijawab, hal ini salah. Kalau misalkan berarti kamu mendahulukan maslahah daripada nas Al-Quran dan hadis atau sebaliknya. Tidak. Berdalil seperti itu tidak mendahulukan maslahah, tidak membuang ayat maksudnya. Tidak. Hal ini salah karena nas dan maslahah keduanya merupakan saling melengkapi dan tidak terpisahkan antara satu sama lain. Itu ya, adik-adik. Yang benar adalah mempertimbangkan maslahah. Nah, jawaban yang benar ya ini, mempertimbangkan maslahah dalam merealisasikan nas agar dapat mengaplikasikan teks Al-Quran dan hadis sejalan dengan maslahah. Itu loh. Agar sejalan. Jangan akhirnya kita hanya mengambil tekstualis seperti Al-Quran dan hadis tapi tidak pakai nalar akal. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan mendahulukan maqasid atas nas Al-Quran dan hadis atau sebaliknya. Nah, gitu loh. Sama seperti tadi ya, contohnya sama yang saya sampaikan tadi. Nah, jawabannya adalah hal ini salah karena nas adalah wadah dan sumber maqasid. Jadi teks Al-Quran dan hadis itu adalah wadah dan sumbernya maqasid. Dan maqasid adalah tujuan dari nas itu sendiri. Maka nas menjadi tidak bermakna tanpa maqasidnya dan mengamalkannya. Sekarang Allah itu menurunkan Al-Quran, mengutus Rasul, ya kan? Terus kalau tidak ada tujuannya, itu maknanya apa gitu loh? Artinya apa? Ngapain gitu loh? Nah, dan kita juga mengamalkannya. Nah, sehingga tidak mungkin dikatakan maqasid syariah itu jauh dari nas. Nah, adik-adik sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga mudah difahami, karena memang maqasid ini menjadi ilmu disiplin tertentu dan istilahnya membutuhkan pembahasan yang panjang lebar. Nah, ruang lingkupnya ya, ruang lingkup tadi kan, ruang lingkup maqasid syariah ini kan ada di muamalatnya, ada di muamalat dan adat. Nah, maka banyak aplikasinya itu dalam perbankan syariah, dalam akad-akad di lembaga keuangan syariah, yang akad syariah ya. Nah, seperti mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya dalam akad di lembaga keuangan syariah. Itu memang didasarkan dari maqasid syariah. Itu yang kontemporer. Nah, selain dari contoh pandemi yang saya kemukakan di video yang pertama. Nah, maka tetap semangat belajar ya adik-adik ya. Memang agak berat dalam usul fikih, tapi jangan dianggap berat. Nah, kalau tidak paham silahkan diulangi. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Diulangi dalam menonton video, gitu ya, dalam menyaksikan penyampaian materi. Insya Allah ini sangat berguna sekali dalam skripsi kalian nanti. Jika kalian ingin meneliti tentang hukum-hukum di sekitar kalian menggunakan perspektif maqasid syariah. Nah, semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, kemudian bermanfaat bagi kita semuanya. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.